Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta. Saya tertawa ya mendengar ada Pak Boy Rafli Amar, itu ketua BNPT, minta maaf soal pernyataannya tentang sejumlah pondok pesantren yang terkait dengan terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pak Boy ini ketua BNPT kok masih panjat sosial aja, masih cari sensasi aja. Kalau bekerja Pak, nggak usah diumumin BNPT mau bikin pemetaan masjid yang radikal lah, pemetaan pesantren-pesantren yang terafiliasi dan sumber radikalisme lah. Jangan begitu tuh Pak. Kalau kerja itu ya diem-diem. Kalau masih kelihatannya masih haus dengan informasi, haus dengan pemberitaan, makanya menjadi YouTuber aja Pak, jadi bisa kita atur sendiri kapan kita muncul nih. Lawang kalau BNPT itu kerjanya dia mestinya silent gitu. Kalau minta maaf itu kan akhirnya malu sendiri toh Pak ya. Kita juga agak khawatir, emangnya masjid itu sumber radikalisme. Orang nanti khawatir, saling curiga di antara masyarakat. Oh, itu masjid yang ditandai warna ini terpapar radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Orang itu sekarang didorong supaya masuk masjid. Masjid itu isinya tempat orang-orang beriman. Kalau ada kajian-kajian yang katanya 4-5 orang berbisik, ya nggak apa-apa berbisik kajian itu. Hujan ya, terus gitu aja Pak Boy, nggak usah panjat sosial Pak. Kalau bekerja diem-diem aja, nggak usah muncul sebagai orang shadow, orang kayak Intel gitu loh Pak. Tahu-tahu sudah punya peta, nggak usah diumumin juga. Ini loh sejumlah pesantren, masjid yang terpapar paham radikalisme itu buat apa? Itu cuma melukai umat Islam dan membuat orang itu menjauh dari masjid, dan itu bahayanya. Orang itu harusnya didorong ke masjid. Gimana? Sekarang gini aja Pak Boy, silahkan rajin-rajin ke masjid setiap subuh, terus ke masjid setiap lohor, ke masjid tiap asar, ke masjid tiap maghrib, ke masjid tiap isya sebagai sunnah Rasulullah. Nah itu insya Allah Bapak itu orang yang kuat ya. Tapi kalau karena pekerjaan, karena rapat-rapat terus sholat jamaahnya di masjid ketinggalan, juga nggak ada gunanya ngomong soal mau memetakan ini mana pesantren dan mana masjid yang menjadi sumber atau terpapar radikalisme. Pak Boy cari yang agak kreatif gitu loh Pak, ini isu-isunya, bukan isu ya, bekerja diem-diem aja Pak. Kalau begini kan malah nggak produktif, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini nanti orang jadi yang mau ke masjid jadi nggak jadi ke masjid karena takut terpapar radikalisme. Dan tentu saya menghimbau kepada pihak-pihak aktivis dakwah terus merawat masjid masing-masing, terus ke masjid meskipun sendirian, sholat subuh tetap dilakukan, azan tetap dilakukan sendiri kalau memang nggak ada jamaahnya, terus azan setiap 5 kali lah berangkat ke masjid, subuh berangkat ke masjid ya. Ada orang yang bilang pekerjaan yang paling susah itu adalah ke masjid. Kalau ke Eropa gampang, pekerjaan yang paling berat adalah ke masjid. Itu tidak betul ya. Kalau kita jalan ke masjid, kata Rasulullah, setelah kita wudhu di rumah, wudhu dengan sempurna, maka setiap langkah kita itu adalah dicatat sebagai langkah yang mengukurkan dosa, dan langkah yang satunya itu mengangkat derajat ya. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab langkah-langkah kita jalan ke masjid. Ibu kota yang kita mau pindah itu juga nggak ada tuh narasi masjidnya. Ada masjidnya nggak sih itu ibu kota baru itu?
Kalau Baitur Rahim, ibu istana negara itu gagasan dari Agus Salim, itu masjid Baitur Rahim ya. Dan kita tahu Baitur Rahim adalah gagasan yang cemerlang dari Haji Agus Salim, supaya penguasa itu betul-betul sujud dan mengingat Allah di dalam mengelola kekuasaannya. Dan sementara Syafruddin Prawira Negara adalah orang pertama, dia sebagai gubernur Bank Indonesia yang pertama di Indonesia, yaitu Mr. Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara yaitu presiden yang kedua setelah Presiden Soekarno, yaitu presiden darurat, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dialah orang pertama yang membuat masjid di kantor-kantor, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Oleh karena itu, ayo kita hidupkan masjid, jangan takut dengan gerakan dari Boy Rafli Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.